Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga anak-anak kelas 3 ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Siti Halimah. Biasa Ibu dipanggil Bu Emah. Ibu mengajar di SD Argapura, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengajar kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Apa sih tema 2 itu? Tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, berhubung masih dalam keadaan pandemi, kita masih belajar di rumah. Dan jangan lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya 5M. M yang pertama, memakai masker. Jadi anak-anak kalau mau pergi keluar, jangan lupa memakai masker. M kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai air yang mengalir. M yang ketiga, menjauhi kerumunan. Jadi anak-anak tidak boleh berkerumun, takut ada virus atau terjangkit virus dengan mereka. Yang keempat yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Dan M yang kelima, membatasi mobilitas. Jadi kalau anak-anak nggak penting-penting banget, di rumah saja, jangan keluar dari rumah. Nah anak-anak, selain 5M, kamu juga harus menjaga pola makan. Dan makanlah makanan yang bergizi agar tubuh sehat dan kuat. Dan jangan lupa berolahraga biar imun kita tetap naik ya. Baiklah anak-anak. Anak-anak, sebelum belajar kita persiapkan dulu alat-alatnya. Alat-alat yang harus dipersiapkan yaitu buku tulis, pensil, dan penggaris. Sudah anak-anak menyiapkannya? Bagus. Nah, anak-anak, sebelum belajar dimulai, yuk kita sama-sama membaca doa. Yuk. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warjukni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah anak-anak, pembelajaran yang akan Ibu sampaikan tentu tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Siswa mampu menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah ejaan yang tepat. Siswa mampu menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Siswa mampu menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Siswa mampu mengidentifikasi garis dan warna
sebagai unsur karya dekoratif. Siswa mampu menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Siswa mampu mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, ayah, ibu, anak, tetangga, manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, itulah tujuannya dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Siswa mampu menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Demikianlah anak-anak tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan saat ini. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang ada di monitor. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan anak-anak di gambar tersebut? Iya, bagus. Anak-anak sedang menyiram bunga di halaman sekolah. Iya, betul anak-anak. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, yang tadi anak-anak itu yaitu menyiram bunga agar tumbuhan menjadi sehat dan kuat atau menjadi tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak perhatikan teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, ini anak-anak petunjuk perawatan bunga melatinya. Pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Perhatikan di gambar. Nah, di situ ada pecahan batu bata dan pecahan genting. Kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, seperti ada di gambar. 3. Masukkan bibit bunga melati yang tadi. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Demikianlah anak-anak yang kalian tadi cara menanam bunga melati di dalam pot. Sekarang anak-anak akan belajar membuat dan merawat tanaman gantung. Apa saja sih alat-alat yang dibutuhkannya? Yang pertama yaitu papan, kemudian botol plastik, bisa dengan bekas aqua, kemudian cutter atau pisau,
tali dan lem pita yang ada perekatnya. Nah, lihat anak-anak, gambar pertama yaitu botol dipotong bagian bawahnya. Kemudian potongan tersebut dilapisi dengan pita perekat agar permukaannya tidak tajam. Lalu dibuat lubang sekitar atau sebanyak 4 untuk tali, gunanya untuk memasukkan tali. Ketiga, masukkan tanaman ke dalam pot dan masukkan tanah. Sebar akar di dalam pot biar akar tersebut menyebar ke semua arah. Dan yang kelima, masukin tali plastik ke dalam lubang yang sudah disediakan. Dan terakhir, tanaman atau pot siap diletakkan di dinding yang menggunakan papan. Nah, itulah anak-anak cara membuat pot gantung dan merawat tanamannya. Di sekolah, Siti menanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Mungkin anak-anak pernah ya meremas-remas daun sirih. Nah, itulah bau khasnya, mungkin anak-anak akan teringat. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menerangkan tentang garis bilangan. Mungkin anak-anak bisa melihat di monitor. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, anak-anak boleh mencoba mengisi abjad-abjad yang ada di garis bilangan. Tentunya anak-anak harus memperhatikan bilangan berapa ya yang ada di garis bilangan tersebut. Nah, anak-anak bisa menuliskan angka yang seharusnya menepati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ada huruf apa aja, anak-anak? Iya, ada S, ada L, ada R, ada I, dan ada H. Coba S berapa ya, anak-anak? Iya, betul, 1. L 3, ya betul. R 5. I 8. A 10. Iya, anak-anak sudah bisa kan menempati nilai pada garis bilangan? Nah, itulah anak-anak, kalau ada garis bilangan yang harus dikerjakan atau yang belum diisi, ada abjadnya, kalian bisa melihat contoh yang Ibu tampilkan. Nah, anak-anak, selain tadi melihat abjad, kamu akan belajar menghitung menggunakan pohon sirih di sini. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Yang pertama, pohon sirih ada di posisi angka 3. Nah, lihat garis yang A, yaitu dari angka 0 ke angka 3. Kemudian pohon sirih bertambah 2 satuan. Dari angka 3 kamu melangkah 2 satuan, berarti ada di angka 5. Jadi penyelesaian penjumlahannya yaitu 3 ditambah 2. Berapa, anak-anak? Iya, bagus, 5. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5.
Nah, untuk contoh yang lain juga sama seperti itu. Kamu lihat atau perhatikan garis bilangannya dan angka berapa yang harus diketahuinya. Nah, di sini Ibu akan contoh gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Berikut motif tumbuhan. Nah, ini contoh gambar dekoratif. Anak-anak mungkin sudah melihat ya di buku paket. Nah, ini Nana ada 4 contoh. Di situ ada warna dan macam-macam warna. Nah, kalian mungkin mana yang suka warnanya atau kalian pilih motif yang kalian sukai. Nah, itulah motif dekoratif. Bisa kalian menggambar motif tumbuhan yang lainnya dan juga mewarnainya agar tumbuhan ataukah gambar kalian lebih indah lagi. Contohnya untuk daun kita beri warna hijau, untuk bunga warna merah, untuk ranting warna hijau tua, dan ada juga warna biru-biru ya. Nah, anak-anak tinggal anak-anak memberi warna, bisa menggunakan pewarna. Alat pewarnanya misalnya dari krayon, bisa dari apa lagi? Iya, cat air, spidol, pensil gambar. Nah, alat-alat tersebut itu bisa untuk mewarnai. Nah, jadi anak-anak tahu motif dekoratif itu adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Nah, perhatikan gambar di monitor. Di situ ada keluarga, sebuah keluarga ya. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak. Masing-masing hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Apa sih peran ayah atau kewajiban ayah? Coba siapa yang tahu? Ya, peran ayah sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu sebagai pemimpin di dalam keluarga. Peran ayah juga sebagai mencari nafkah. Mencari nafkah itu ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu dengan cara bekerja. Ayah melindungi keluarga. Jadi ayah itu tugasnya atau perannya di keluarga sebagai kepala keluarga, mencari nafkah dan melindungi keluarga. Sekarang peran ibu. Coba anak-anak, peran ibu apa saja? Iya, pintar. Peran ibu merawat anak. Kemudian apa lagi? Mengurus rumah tangga. Ya. Dan peran anak sekarang apa aja coba kalian sebagai anak, kewajiban kalian di rumah apa saja? Ya, menghormati orang tua. Jadi kalian harus berkata sopan kepada orang tua. Kemudian belajar dengan tekun. Sebagai anak sekolah harus giat belajar agar kalian berhasil apa yang dicita-citakan. Kemudian menjalankan tugas-tugas di rumah. Apa saja sih tugas kalian di rumah?
Ya, ada yang menyapu halaman, menyiram bunga, ya, membantu ibu di dapur, mengurus adik dan lain-lain. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran yang ibu paparkan tadi yaitu merawat tumbuhan agar tumbuhan tumbuh dengan subur dan menjalankan peran dalam keluarga yang tugas-tugas tadi yang sudah ibu paparkan. Demikianlah kesimpulannya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.